Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar. Bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik yang saya sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Dua anak tiri diperkosa ayahnya sambil diancam dengan senjata tajam. Seorang prajurit TNI AD yang bertugas di Kodam 14 Hasanuddin diduga dianiaya senior hingga tewas. Tangan balita terkena anak panah saat kedua kelompok pemuda tawuran di Kecamatan Talo, Makassar. Diduga korsleting listrik ruko yang menjual perlengkapan pertanian di Makassar terbakar. Damkar mengerahkan 20 mobil untuk mencegah api meluas ke area pemukiman warga yang berada di belakang ruko. Jadi posisi yang terbakar ini dan di lantai 2. Api menghanguskan ruko penjual perlengkapan pertanian di Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Kecamatan Wajo, Makassar pada Sabtu malam. Api pertama kali muncul dari lantai 2 yang diduga akibat korsleting listrik. Api dengan cepat meluas ke seluruh bangunan sehingga menimbulkan kepanikan warga. Pasalnya persis di belakang ruko merupakan permukiman warga. Mereka khawatir api menjalar ke rumah mereka. Damkar mengerahkan 20 unit armada ke lokasi kebakaran. Mereka berupaya memadamkan api sekaligus mencegah api meluas ke rumah penduduk. Dalam waktu 3 jam api berhasil dipadamkan. Titik apinya ada di lantai 3. Dan alhamdulillah dengan banyaknya mobil pemadam yang kompak datang ke sini, kurang lebih 20 unit ya, bersama dengan tim rescue dari ini untuk penyelamatan ya, karena mengingat di bagian belakang itu banyak warga atau penduduk yang ada di dalam lorong. Dan ada tadi informasi kami dapat dari warga di belakang, ada orang lumpuh jadi dievakuasi, jangan sampai api menyebar ke belakang. Meski api telah padam, damkar masih melakukan pendinginan untuk mencegah munculnya api dari sisa bara di dalam bangunan. Polisi melakukan olah TKP untuk memastikan pemicu sumber api muncul pertama kali. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang warga di Bulukumba tewas tersambar petir saat bekerja di kebun. Selain menewaskan warga, sambaran petir juga menghanguskan rumah warga. Jasad Arnold terpaksa harus digotong dengan bambu dan sarung menuju ke rumahnya karena medan terjal dan licin. Arnold meninggal dunia setelah tersambar petir saat bekerja di kebun di desa Benteng Palioi, Kecamatan Gantrang, Bulukumba. Saat hujan deras, korban sedang berada di atas pohon aren mengambil air nira untuk dijadikan gula merah. Tiba-tiba korban tersambar petir sampai meninggal dunia. Suasana haru terasa ketika jasad korban tiba di rumah duka. Keluarga dan kerabat tak bisa menahan tangis melihat Arnold sudah terbujur kaku. Dan Arnold sudah terkapar dibawa di sungai-sungai kecil, dan yang kelihatan tinggal kaki, jadi badannya tenggelam. Dan setelah itu dievakuasi karena ini jalannya terjal, tidak bisa masuk kendaraan, hanya di papa menggunakan sarung, akhirnya dibawa pulang karena medan yang sulit. Di waktu hampir bersamaan, sambaran petir juga menyebabkan satu rumah semi permanen di desa Jojolo, Kecamatan Bulukumba hangus terbakar. Untungnya pemilik rumah sedang tidak ada di lokasi sehingga nyawanya selamat. Meski demikian, harta bendanya ludes di lahap si jago merah, termasuk hasil panen gabah dan kopi. Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Sosok ayah yang seharusnya jadi pelindung bagi putrinya, ini malah memperkosanya. Korbannya tak hanya satu, namun kedua anak tirinya. Ironis, sang ayah juga mengancam kedua anaknya dengan senjata tajam ketika ingin menyetubuhinya. Pria berinisial AZ ini tak pantas dipanggil ayah oleh kedua anak tirinya lantaran kelakuannya bejat.
Pelaku memperkosa kedua anaknya berinisial SK yang masih 7 tahun dan ND berumur 14 tahun. Terungkapnya kasus pencabulan ini berawal dari kecurigaan ibu korban yang juga istri pelaku. Tingkah aneh kedua anaknya menjadi tanda tanya besar. Karena penasaran, sang ibu bertanya kepada kedua anaknya. Awalnya kedua anaknya tak mengaku, tetapi karena didesak, keduanya bercerita apa yang menimpanya, lalu sang ibu melaporkan ke polisi. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah mencabuli kedua anak tirinya sejak Juli hingga Agustus 2025 di Desa Tamasaju, Galesong Utara, Takalar. Bahkan pelaku mengancam korban dengan senjata tajam jika korban tidak mau memenuhi nafsu bejatnya. Jadi kondisinya itu pelaku menghadap korban melakukan pencabulan dan persetubuhan di rumah kosnya di Galesong. Anaknya. Jadi kejadiannya mulai bulan Juni sampai Agustus 2025. Dan ini tadi kembali pengancamannya menggunakan sajam ke anak tirinya atau apa? Pengancamannya itu menggunakan sebilah badi. Pelaku dijerat pasal perlindungan perempuan dan anak tentang kekerasan seksual. Ia terancam hukuman penjara di atas 7 tahun. Rayu Sahabu melaporkan dari Takalar. Mulutmu harimaumu. Karena sakit hati sering diejek, seorang pria di Makassar habisi nyawa keponakannya. Setelah membunuh, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Saat korban berinisial MR sedang memperbaiki truk bersama rekannya, tiba-tiba pelaku berinisial RB mendatangi korban dari depan truk. Pelaku langsung menikam korban di bagian punggung berulang kali menggunakan badik, sampai korban tersungkur dan tewas di lokasi kejadian. Peristiwa penikaman terjadi di Jalan Bangkala, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalarea, Makassar pada 3 November 2025. Pelakunya merupakan paman kandung sekaligus rekan kerja korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, motif pelaku sakit hati. Pelaku mengaku kerap diejek dan difitnah oleh korban saat bekerja. Usai melakukan aksinya, pelaku RB langsung menyerahkan diri ke Polsek Tamalarea beserta barang bukti badik yang digunakan. Korban dan pelaku ini masih kerabat antara kemenakan dengan paman. Di mana pada saat kejadian korban dengan pelaku bersama-sama mengangkat pasir ke kendaraan. Kemudian tiba-tiba dari pelaku ini paman melakukan penganiayaan, menusuk dengan badi kepada korban beberapa kali. Selanjutnya pelaku langsung menuju polsek menyerahkan diri. Kini pelaku telah ditahan di sel tahanan Polsek Tamalarea. Pelaku dijerat dengan pasal 338 dan 354 ayat 2 tentang penganiayaan berakibat kematian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rayu Sahabu melaporkan dari Makassar.